Selamat datang di Lucas Gratia Channel, dan kali ini kita akan membahas Ford 250 Air Pro. Jadi line up TJ Motor itu ada Ford 250 yang biasa, ada Ford 250 yang Adventure, dan ada Ford 250 Adventure juga, tapi Air Pro. Jadi Air Pro itu menurutku adalah top tire-nya Ford 250 Adventure yang banyak fiturnya. Cuman di video ini aku akan sedikit menjelaskan apa sih line up-nya fiturnya Ford 250 Adventure Air Pro. So, tanpa berlama-lama kita akan breakdown ini motor sebenarnya gaharnya di mana. Dan tidak bosan-bosan untuk ngingetin bahwa saya membuat video ini karena berdasarkan saya penasaran dan pengen review ini motor tanpa dibayar sepeser pun. This is KJ Motor Ford 250 Adventure Air Pro yang mempunyai velg belakang 13 inci dan untuk depan 14 inci dengan ukuran ban 110/80 yang belakang 130/70. Sebenarnya kita pun juga masih belum membahas Ford 180 secara detail, secara spesifik ya. Cuman aku lebih penasaran dengan feel berkendaranya. Cuman kalau Air Pro ini, kalau nggak dijelasin dengan cara seperti ini, agak sedikit repot kalau untuk menjelaskan di jalan ya. Karena bener-bener banyak banget informasi yang ada di sini gitu. Dan pemilihan velg ini juga beda dengan Ford 180. Karena Ford 180 itu pakai velg cast wheel, kalau di sini dia pakai Ruji. Tapi Rujinya sudah pakai tubeless sama seperti Ford 250 Adventure yang warna merah itu ya. Memiliki mesin 250 cc 1 silinder SOHC yang kemarin sudah ada ya, sekitar 20 kilo aku pakai untuk sehari-hari di Denpasar. Ini motor lebih dari cukup bro tarikannya. Dan sangat jauh banget ya, memang terpaut dari Ford 180 berarti terpaut 70 cc itu sudah bikin motor ini akselerasinya nampol banget. Nah, nanti kita cobain di jalan ya. Ini disc brake yang belakang ini, dan kalian bisa lihat velgnya ya. Cakep banget. Suspensinya sudah subtank dan stop lampnya kayak gini. Ini 250 cc SOHC yang radiatornya ada di sini. Jadi macam seperti X-Max ya. Terus ini pelek yang depan dan ini kalipernya. Disc brake-nya walaupun belum floating, cakep juga ya. Suspensinya sudah pakai USD bro. Kuncinya seperti ini. Jadi ada anak kunci yang jujur saya nggak tahu ini. Ini ngekliknya di mana, bukanya di mana. Cuman yang pasti dia sudah pakai RFID. Nah, RFID-nya kita tempelin di sini. Ini nggak tahu kenapa ya. Pasti bunyi kenceng banget. Bisa bayangin gak sih kalau misalkan kita lagi jajan di mana gitu kan, di warung depan Indomaret gitu kan, setiap ngidupin bunyi gitu. Katanya bisa dimatiin. Kemarin saya coba balik lagi, kayak masih ada settingan yang masih belum aku ngerti gitu loh. Nah, ini tampilan speedometernya. Kita lihat mulai dari yang pertama dulu. Kita lihat di sini ada kill switch dan juga untuk starter, ada hazard di sini, ada kontrol untuk mengakses semua yang ada di sini. Kita buka di sini, ini yang membuat bingung teman-teman kemarin. Ini ada seat sama fuel. Jadi seat sama fuel itu tergabung dalam sistem elektriknya. Jadi kalau seat kita klik sekali saja, kita akan buka bagasinya. Bagasinya nggak terlalu besar sih memang, karena memang bodi dari Adventure ini tuh compact ya, bisa dibilang ya, tidak terlalu besar. Dari sini akinya sama ECU-nya kayaknya di sini. Fuelnya kita tahan lama. Nah, kebuka otomatis. Kita ulang lagi ya. Kita pencet fuelnya. Oke. Untuk kapasitasnya dia ada di 12,5 dan berat motor ini 161 kilo. Untuk ukuran 250 cc, ini motor ringan banget. Dan terbukti pas kemarin aku tes, sekitar 20 kilo untuk harian di Denpasar. Ini motor enteng banget, tarikannya oke banget. Dan nanti kita cobain ya. Ini seperti EDV pada umumnya ya. Jadi untuk naikin turunnya tetap seperti biasa ditarik seperti ini. Sumpah, kok bisa ya Cina bikin yang bener-bener persis kayak gini? Gak habis pikir aku. Kita mulai ngomongin soal teknologi apa yang ada di motor ini. Fitur-fiturnya, cuman line up-nya aja ya. Aku tidak menjelaskan semuanya, cuman sekilas aja. Yang pasti ini ada sensor duduk. Di saat dimana kita tidak duduk dalam kondisi standar samping dan motor dimiringkan, dia akan mati sendiri, ada detikannya gitu. Contoh misalkan seperti ini ya. Ini bakalan kita hidupin lagi nih. Kita standarin samping dulu, set, langsung muncul ini. Tapi di saat kita duduk, nih saya duduk ya, dia langsung hidup walaupun standar belum dinaikkan. Ataupun sama, standar dinaikkan juga sama.
ia akan otomatis hidup. Oke. Kita akan membahas mulai dari teknologi yang ada di sini. Ini kalau misalkan kondisi, loh matinya gimana bang? Kan sistemnya bukan keyless, dia RFID yang ada di sini, NFC gitu kan. Jadi minta kita untuk matiinnya sebenarnya simpelnya adalah kalau kita standartin terus detikannya keluar tadi, dia otomatis mati. Tapi kalau misalkan dalam posisi seperti ini, kita matiin ditahan seperti ini, langsung bisa mati juga. Dan ini ada voice command-nya, nih voice command. Terus ini untuk sen kiri, sen kanan seperti biasa, klakson. Terus untuk di sini menunya ada langsung di sini. Kemarin aku sudah tes juga untuk DVR-nya. Nah, ini DVR-nya, bro. Sumpah ini jernih sih untuk ukuran DVR buat motor China. Terus ada mode musiknya. Jadi karena memang pas dihidupin ada berisik tadi, itu tuh ada speakernya di built-in di sini, di bawah sini, di dalamnya lah. Jadi kita bisa konekin HP kita ke motor ini. Terus untuk setting, nah ini setting ini bejibun banget nih, banyak banget. Mau setting apaan? Sensor jok on, mati otomatis tuh mau berapa detik? 20 detik. Kunci stang, jadi kalau di saat misalkan kita kunci, apa ya, kita miringin gini kan, di standar kan. Di saat 20 detik itu dia otomatis ngunci. Jadi nggak usah pusing-pusing juga untuk kunci stang secara manual gitu loh. Sensor jok, efek suara, nah ini kemarin saya sudah cobain hidupnya itu tutup semua. Tapi kok bisa? Gak bisa ya, kenapa ya? Terus ada temanya, ini temanya untuk ada 2 tipe, seperti biasa mode siang, malam, dia ada sensornya. Jadi kalau misalkan pas siang hari dia akan terang, kalau malam hari akan gelap. Nah ini untuk konekin untuk ke Bluetooth-nya. Terus ini konekin ke ponsel. Ini ada saklar kompas, ada saklar TCS, ada set track ban. Ini untuk TPMS ya. Nah, ini radar BSD. Jadi radar BSD itu semacam kayak ADAS ya kalau di mobil ya. Jadi ini nanti di sini ada notifikasi. Nah, itu ada tanda seru itu. Kalau misalkan ada objek yang ada di kanan atau kiri, itu akan menyesuaikan. Ini kiri, terus ini kanan. Sumpah, ini motor secanggih itu gitu loh. Ini putaran ini untuk kita mau ngetes nih kecepatan maksimal berapa, average speed-nya berapa. Sampai kita tuh dimanjain dengan fitur yang sebanyak ini. Dan ini motor kan bisa dikonekin ke HP. Itu nghidupinya juga bisa dari HP, karena kan basicnya dari RFID yang punya NFC yang ada di sini gitu loh. Kemarin dikasih tahu untuk yang 250 Adventure sama Air Pro ini selisih dikit aja gitu. Kan jadi menarik kalau misalkan pun orang mau ngambil 250 Adventure dibandingkan Air Pro ini gitu loh. Terpaut sedikit aja gitu. Nah, jadi asumsinya kalau misalkan kita ke warung, kita standartin gini, kita miringin gini, set, dah naik gitu langsung dia. Dia akan mengunci otomatis. Jadi kalau misalkan tidak ada aktivitas, dia akan langsung kunci. Nih kita tes ya. Gak bisa bro. Sumpah, cakep ini motor. So, menurut kalian gimana? Kita langsung cobain aja kali ya di jalan ya. Kayak gimana rasanya dan tarikannya segahar apa sih? Ini motor buat tinggi 175. Napak sih aku. Aman banget napak. Mari kita gaspol di gravel dikit nih. Karena kalau dari kemarin tuh intens banget ngetes di jalanan gravel di luar kota. Kali ini di dalam kota aja deh. Kalau motor EDV Matic itu buat selonjoran memang tidak bisa ya. Ini aku seat yang sudah mentok di level seat depan ya untuk yang driver ya. Itu nggak bisa selonjor banget gitu loh, nggak bisa lurus banget gitu loh. Cuman nggak masalah karena memang untuk khususnya EDV itu memang spesialisnya nggak yang buat santai-santai selonjoran gitu. Jadi kalau untuk nyampe 100 dengan easy tapi hampir menabrak Mio. Enggak dong, masnya baru keluar tiba-tiba ditabrak gitu, jangan. Emang masnya hobinya nabrak orang ya? Enggak lah, amit-amit. Kan masalah posisi riding, ergonomi sebenarnya mirip-mirip sama Forza 180 ya. Masnya stang bar, seatnya memang untuk bidang tangan itu lebar seperti ini, itu sama-sama Forza 180. Cuman secara posisi berkendaranya keseluruhannya itu agak berbeda sedikit gitu. Gak ada mode-modean kan, jadi kalau Matic gak ada mode-modean. Kita coba buat putar balik ya guys ya. Handlingnya gimana? Oke, mantap sih. Sumpah, ini tarikannya enak sih. Misi. Ini buat dalam kota 100 ini masih
bersih banget guys. Oke, kita panic braking. Ngesotnya sih ngesot ya, cuman nggak yang separah itu ya, ABS sih basicnya. Dirimu tadi lihat kan, aku cuman ngegas dikit-dikit aja tuh udah motornya udah maju mundur gitu. Oh my god, this is so nice. Atau bapak nikung dikit, nikung tipis aja sih. Kalau misalkan dilihat dari spek, memang head to headnya bukan X-Max. Kalau head to headnya apa bang? Ya itu, China tuh selalu punya segmentasi sendiri gitu loh untuk masukin line up-nya ke pasaran gitu loh. Kalau dirimu menunggu XADV 250, dimana XADV kan ya cc segitulah. Kalau menunggu 250 ya ini jawabannya gitu. Jadi bentuknya tuh sebenarnya nggak mirip XADV, nggak mirip. Cuman setidaknya ini motor bisa dibilang penggantinya ya juga bisa ya. Bukan penggantinya juga sih, optional lainnya gitu loh. Tarikan instannya juga enak gitu kok. Wah ini pas banget, ini cocok, ini perkotaan cocok, di daerah maksudnya buat touring juga cocok, buat main gravel juga oke. Cara posisi ridingnya kita buat nikung ya. Oh sumpah enak banget bro. Tapi pas saya bawa motor ini rasanya tuh pengen ugal-ugalan emang, karena torsi instannya oke juga gitu. Kita buang luar, tikungan luar, masuk ke dalam. Wah sumpah, aku tidak bakal mencari top speed ini motor ya, maksudnya untuk dalam kota ya. Kita cari anomali lain di Renon, karena kemarin pas bawa Morbidelli banyak anomali di sini. Oh my god, harganya enak sih. Oke, wish kaget aku. Nah, kita ambil urusan di sini dapat berapa ya? Ini 100 dengan easy bro. Jadi pemilihan untuk ring belakang itu 13 dan ring depan tuh 14 itu sangat-sangat pilihan yang menarik ya. Terus untuk profilingnya belakang 130, depan 110, itu pas banget itu. Maksudnya nggak yang kecil banget, nggak yang besar banget, dan itu mengaruhi handling yang enak gitu. Wah enak sih ini. Atasannya memang agak nunggu lama, itu bisa diakalin dengan kirian. Ada speedingan memang pas banget kalau untuk di Denpasar setelah flip kayak gini. Dan bodinya juga nggak terlalu gede kan. Di Denpasar dapat 112 itu agak unik sih memang. Seperti bahasan saya sebelumnya, jadi untuk 250 Adventure sama 250 Adventure yang Air Pro ini itu selisih dikit dengan selisih teknologi yang sangat-sangat banyak tadi ya. Itu pun belum saya jelasin semua. Jadi ada sistem navigasi yang benar-benar bisa mirroring yang bisa muncul di sini. Cuman jujur ya, maaf banget, aku masih belum ada waktu untuk nge-explore semuanya karena mepet banget. Habis ini ada janjian dan motor ini memang besok Senin itu tuh udah harus dikembaliin ke Jakarta semua. Maybe next time kita ada kesempatan lagi bareng KJ. Kira-kira itu tadi suspensinya bekerja dengan maksimal, bener kena bumpy gitu. Semoga next kita gak tau ya, KJ ngajakin touring nggak ya? Pengen sih sebenarnya touring kemana gitu. Jadi kemarin sudah ngobrol banyak bareng orang-orang KJ. Aku sudah beri masukan dari kalian semua soal after sales, soal apapun yang kalian ngomongin itu saya baca dan saya teruskan ke
manajemennya mereka gitu loh. Dan mereka sangat-sangat terima kasih untuk masukan yang sangat banyak banget. Fistrum. Dan soal purna jual, ada satu pembahasan menarik nih soal purna jual. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan fokus dengan nanti nggak untung kalau misalkan dijual gini. Ya menurutku sih ya ini aku nggak bisa maksain ke orang-orang ya. Menurutku kalau kalian beli dengan value segitu, ya kalian dapat value segitu gitu loh. Bukan berarti harus mikir nanti purna jualnya gimana bla bla bla. Mungkin masih agak terbatas akan hal itu gitu ya. Ya itu terserah sih. Itu kan free will gitu loh. Hendak bebas orang gitu loh, mau berpendapat kayak gimana. KJ kok banyak banget bang reviewnya bang? Ya karena saya merasa diberi kesempatan oleh mereka, karena emang unitnya akan kembali ke Jakarta lagi. Mungkin next time kita akan bertemu lagi dengan motor-motor ini. But thank you KJ Motor yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa test ride. Tapi akhirnya kita akan kembalikan motor ini untuk next, kita akan coba lagi soon lah ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Thank you for watching. Bye bye.